Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-162. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-163 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat yang pendek yang menjelaskan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yang tunggal. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha rahmah, zat yang maha penyayang, dan maha rahim. Dialah sesembahan yang esa, sesembahan yang tunggal, yang tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini yukhbiru ta'ala wa huwa asdaqul qailin annahu ilahu wahid. Allah mengkhabarkan dan Allah adalah asdaqul qailin. Ucapan Allah adalah ucapan yang paling jujur, yang paling benar.
Dan Allah mengkhabarkan annahu ilahu wahid, bahwasannya dia adalah sesembahan yang satu, sesembahan yang esa. Ay mutawahhidun munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yaitu Allah esa dalam zatnya, dalam nama-namanya, dan dalam sifat-sifatnya, serta dalam perbuatan-perbuatannya. Allah bersendirian dalam hal ini. Allah esa, Allah tunggal dalam hal ini, dalam zatnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Maha Esa. Falaysa lahu syarikun fi dzatihi. Tidak ada sekutu dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala samya lahu wala kufuwa lahu. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menandinginya. Wala misla wala nadhira wala khaliqa wala mudabbira ghairuh. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang sepadan. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah esa dalam zatnya. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang bisa menandinginya, dan tidak ada yang menciptakan alam semesta ini dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha esa. Fa wa ilahukum ilahu wahid. Sehingga Allah katakan, dan ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Fa idza kana kadzalik, jika keadaannya seperti itu, bahwasanya Allah Maha Esa dalam zatnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, dalam perbuatannya, dan seterusnya. Jika kondisinya seperti itu, fahuwal mustahiqqu li an yu'allah wa yu'bad bi jami'i anwa'il ibadah. Maka dialah Allah yang berhak untuk disembah, diibadahi dengan berbagai macam jenis ibadah. Wala yusyraku bihi ahadun min khalqih, dan tidak boleh Allah disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Li'annahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha rahmah, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Al-muttasifu birrahmatil azimah, yang tersifati dengan sifat rahmat yang agung. Allati la yumathiluha rahmatu ahadin, yang rahmat Allah yang agung itu tidak bisa disamakan dengan rahmat seorang pun. Faqad wasi'at kulla syai', dan sungguh rahmat Allah telah mencakup segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin, dan rahmat Allah telah melingkupi semua yang hidup. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada zat yang berhak disembah, Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha rahman dan maha rahim.
Hadza huwa makna kalimatu la ilaha illallah. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha. Makna la ilaha ay la ma'luha. Al-ilah bimakna ma'luh. Nah, al-ilah bimakna al-ma'luh, dan ma'luh maknanya ma'bud, yang diibadahi. Sehingga maknanya la ma'buda, tidak ada sesembahan, bihaqqin, yang benar, yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Yang konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah seseorang wajib untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Karena kalimat la ilaha ini penafian, menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Sedangkan kalimat illallah, kecuali Allah, ini penetapan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ibadah hanya pantas diserahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Jika diartikan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana makna yang sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, ini pengertian yang kurang, pengertian yang kurang. Yang demikian karena orang-orang jahiliyah, mereka bukan orang yang tidak meyakini adanya Allah, bukan ateis. Orang-orang musyrikin jahiliyah meyakini adanya Allah, mengaku berada di atas agama Ibrahim. Sehingga Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Jika engkau tanya wahai Muhammad kepada mereka, pada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Dan beribadahan mereka kepada berhala-berhala adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan tentang mereka, ketika mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Atau orang-orang musyrik, tidaklah kami mengibadahi berhala-berhala ini kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya mereka mengakui Allah lah yang menciptakan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Tapi kenapa mereka dikatakan musyrik atau kafir dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Mereka merusak kalimat la ilaha illallah. Sehingga Abu Talib enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun ringan, di akhir hayatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pamannya Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah, enggan, enggak mau, padahal ringan ya. Kenapa? Karena konsekuensinya harus menafikan dan meniadakan semua sesembahan selain Allah. Dan menetapkan sesembahan serta ibadah hanya untuk Allah saja. Ini makna la ilaha illallah. Sehingga perhatikan, tentang makna kalimat la ilaha illallah ini. Jangan sampai setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi kesyirikan jalan terus. Mengkultuskan kiai atau yang semisalnya, berdoa kepada wali, memberikan sesajen kepada kuburan,
atau yang semisalnya, ya. Dalam keadaan dia mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Bertentangan antara makna la ilaha illallah dengan perbuatannya. Padahal konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah menafikan dan meniadakan semua sesembahan selain Allah. Semua bentuk peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yang tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Dia, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu yang tersifati dengan sifat rahmat, ya. Fabi rahmatihi wujidat al-makhluqat. Dan dengan rahmat Allah lah didapati atau terwujudlah makhluk-makhluk. Nah, jadi adanya makhluk ya, yang Allah ciptakan, yang Allah adakan, ini sebagai bentuk rahmat dari Allah, ya. Kasih sayang Allah. Wa bi rahmatihi hasalat laha anwa'al kamalat. Dan dengan rahmat Allah lah makhluk-makhluk ini mendapatkan berbagai macam kesempurnaannya, mendapatkan berbagai macam kebutuhannya dengan rahmat Allah. Wa bi rahmatihi indafa'a anha kullu niqmah. Dan dengan rahmat Allah, ya, tertolak dari makhluk ini semua niqmah, ya. Nah, siksa atau mara bahaya. Ketika makhluk atau hamba-hamba Allah terhindar dari bahaya, dari siksa, dari azab dan seterusnya, itu semua tidak lain karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika setiap kesalahan, kekeliruan dan dosa, ya, pelakunya Allah azab, nah, tidak ada yang diampuni, dimaafkan, ya, maka tidak ada yang tersisa, ya, dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dari manusia dan jin ini, nggak ada yang tersisa, ya. Kenapa? Karena kita tidak aman dari terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, kekeliruan dan kesalahan. Namun dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya, ya. Dengan istighfar, dengan bertaubat, ya, dengan melakukan amal-amal saleh, ya, Allah ampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Ini merupakan bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi arrafa ibadahu nafsahu bi sifatihi wa alaihi. Dan dengan rahmat Allah, Allah mengenalkan kepada hamba-hambanya tentang dirinya. Allah kenalkan sifat-sifat Allah kepada hambanya. Allah kenalkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Berapa banyak dalam Al-Quran disebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghafurur rahim.
Dan dialah Allah, zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Nah, ini diantara sifat-sifat Allah. Allah mengampuni, Allah menyayangi. Allah kenalkan kepada hamba-hambanya tentang sifat-sifatnya. Wa ala, dan juga Allah kenalkan kepada hamba-hambanya tentang nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana yang kalian dustakan? Allah kenalkan nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Bukankah Allah telah menciptakan langit dan bumi? Allah ciptakan langit tidak jatuh ke bumi, melainkan tertahan. Allah jadikan bumi bisa menjadi hamparan sehingga manusia bisa hidup di atasnya. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang menghasilkan buah-buahan, biji-bijian yang menjadi sumber makanan. Kemudian Allah alirkan air dari gunung yang begitu menjulang tinggi, tetapi menghasilkan air yang banyak, mengalir sampai ke bawah, dan seterusnya. Allah tiupkan angin, yang angin tersebut membawa mendung, yang mendung tersebut kemudian menurunkan hujan, dan berbagai macam kenikmatan yang lain. Allah kenalkan kenikmatan-kenikmatan Allah kepada hamba-hambanya. Inilah nikmat-nikmat Allah. Maka dengan rahmat Allah, Allah mengenalkan kepada hamba-hambanya tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang nikmat-nikmatnya, dan seterusnya. Wa bayyana lahum kullama yahtajuna ilaihi min masalihi dinihim wa dunyahum. Dan dengan rahmat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya semua perkara yang dibutuhkan oleh para hamba dalam kemaslahatan dunia mereka atau agama mereka. Allah jelaskan kepada para hamba-hambanya semua kemaslahatan yang dibutuhkan oleh para hamba, baik maslahat agama atau maslahat dunia. Allah jelaskan dengan cara apa? Bi'irsalir rusul wa inzalil kutub, dengan cara Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Allah utus para rasulnya, yang para rasul ini menjelaskan tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, sehingga manusia tahu apa yang harus dilakukan, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah. Allah juga menurunkan kitab-kitabnya yang berisi syariat-syariatnya, sehingga manusia menjadi tahu tentang tujuan hidup mereka. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Maka dengan diturunkannya Alkitab, kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban mentaati Allah, kewajiban mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, kewajiban meninggalkan larangan-larangan Allah dan meninggalkan larangan-larangan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah jelaskan kepada hamba-hambanya semua yang dibutuhkan oleh mereka dengan cara Allah mengutus para rasulnya, dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Sehingga agama ini menjadi sempurna, sempurna, sudah dijelaskan semuanya, gak perlu tambahan, dan gak boleh dikurang-kurangin.
Fa idza ulima anna ma bil ibadi min ni'matin fa min Allah, maka jika diketahui bahwasannya semua kenikmatan yang ada pada para hamba, ya, semua kenikmatan yang dirasakan oleh para hamba adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika diketahui bahwasannya semua nikmat yang ada pada hamba adalah dari Allah, wa anna ahadan minal makhluqin la yanfa'u ahadan, dan jika diketahui bahwasannya tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya kecuali dengan izin Allah, ulima anna Allah huwal mustahiqqu li jami'i anwa'il ibadah, maka diketahui bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diserahkan seluruh macam ibadah kepadanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan datangnya adalah dari Allah. Jika kita tahu bahwasannya semua nikmat adalah dari Allah dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya, ya, kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan nikmat Allah, ya, maka diketahui bahwasannya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah saja. Wa an yufradu bil mahabbati wal khauf war raja wat ta'zim wat tawakkul wa ghairi dzalik min anwa'it ta'at. Dan hanya Allah yang berhak untuk diesakan dalam hal kecintaan, dalam hal rasa takut, dalam hal rasa harap, dalam hal pengagungan, dalam hal tawakal, dan yang lainnya dari berbagai macam ketaatan. Ya. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan ini semua. Wa anna min adlamiz zulmi wa aqbahil qabih an ya'dila an ibadatihi ila ibadatil abid. Dan sesungguhnya termasuk kezaliman yang paling zalim dan kejelekan yang paling jelek adalah berpaling dari beribadah kepada Allah menuju beribadah kepada hamba. Nah, ini termasuk kezaliman yang paling zalim, keburukan yang paling buruk. Ya, berpaling dari beribadah kepada Allah kepada beribadah kepada makhluk, kepada hamba. Wa an yushraka makhluk min turabin bi rabbil arbab. Dan di antara kezaliman yang paling zalim dan keburukan yang paling buruk adalah Allah disekutukan dengan makhluk yang terbuat dari turab, dari tanah. Disekutukannya makhluk yang terbuat dari tanah dengan Rabb, ya. Rabbul arbab, Rabbnya para penguasa. Menjadikan makhluk sebagai sekutu bagi Allah, ya. Menjadikan makhluk yang terbuat dari tanah, ya. Menjadikannya sebagai sekutu Rabbul arbab, Rabbnya para penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk adlamul zulm, kezaliman yang paling zalim, keburukan yang paling buruk, ya. Au yu'badal makhluk al-mudabbar al-ajiz min jami'il wujuh ma'al khaliq al-mudabbiril qadiril qawi alladzi qad qahara kulla syai' wa dana lahu kullu syai'. Dan termasuk kezaliman yang paling zalim dan keburukan yang paling buruk adalah makhluk yang diatur, yang lemah dari berbagai macam sisinya, itu diibadahi, ya. Dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang diatur, yang lemah dari segala sisi diibadahi, ya. Di samping beribadah kepada Al-Khaliq, ya, Allah yang mengatur, yang maha mampu, yang maha kuat. Ini termasuk adlamuz zulm wa akbahul qabih, kezaliman yang paling zalim dan keburukan yang paling buruk.
yaitu beribadah kepada makhluk yang diatur, yang lemah dari segala sisinya. Walaupun dia beribadah kepada Allah. Inilah ainu syirk, inilah kesyirikan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yaitu menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Maka termasuk dari kezaliman yang paling zalim adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya, yang diatur ini diibadahi dari selain Allah, ya. Zat yang maha khalik, ya, yang menciptakan, yang mengatur, yang maha mampu, yang maha kuat, yang telah mengalahkan segala sesuatu dan yang segala sesuatu tunduk kepadanya. Fa fi hadhil ayah, maka dalam ayat ini isbatu wahdaniyatil bari wa ilahiyatih. Di dalam ayat ini ada penetapan keesaan Allah, ya, dan bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Di dalam ayat ini ada penetapan keesaan Allah dan keuluhiyahan Allah. Itu hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa taqriruha binafyiha an ghairihi minal makhlukin. Dan dalam ayat ini juga ada penetapan penetapan wahdaniyah al-bari, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan menafikan keesaan tersebut dari selain Allah, dari kalangan makhluknya. La ilaha, tidak ada sesembahan yang benar. Allah nafikan seluruh sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tetapkan illallah, kecuali Allah. Allah tetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa bayanu asli dalil ala dzalik wa huwa itsbatu rahmatihi allati min athariha wujudu jami'in ni'am wa indifa'i jami'in niqam. Kemudian dalam ayat di atas juga ada penjelasan pokok dalil yang menunjukkan terhadap hal itu semua, ya. Bahwasanya hanya Allah yang Maha Esa yang berhak untuk diibadahi, ya. Terdapat penjelasan pokok dalil yang menunjukkan terhadap hal itu semua, yaitu isbatu rahmatillah, penetapan adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan tadi, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada zat, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, ya. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Dia, zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ada penetapan rahmah bagi Allah, yang diantara asar pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut adalah wujudu jami'in ni'am, adanya berbagai macam nikmat-nikmat, wa indifa'i jami'in niqam, dan tertolaknya berbagai macam niqam, mara bahaya, ya, siksa dan azab, ya. Ini semua adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada dalilun ijmali ala wahdaniyatihi ta'ala. Maka ini dalil yang umum yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keesaannya, ya, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, ya. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan secara rinci nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, ya.
Sehingga ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Allah sebutkan secara rinci nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya dalam ayat setelahnya. Tsumma dzakaral adillata tafsiliyah. Kemudian Allah sebutkan dalil-dalil secara rinci tentang berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dalam ayat setelahnya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang dan bahtera yang berjalan di atas laut ya, yang membawa manfaat bagi manusia, dan air yang Allah turunkan dari langit yang dengan air tersebut Allah hidupkan bumi ini, Allah suburkan setelah bumi ini mati, kemudian Allah sebarkan di dalam bumi ini atau di atas muka bumi ini berbagai macam bentuk hewan dan tumbuh binatang. Min kulli dabbah, berbagai macam jenis binatang Allah sebarkan di atas muka bumi ini. Wa tasrifir riyah, dan pengisaran angin yang begitu teratur. Wasahabil musakhkhar, demikian pula pengaturan awan yang Allah tundukkan. Bainas sama'i wal ard, yang ada di langit dan di bumi. Ini semualah ayat, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang mau berfikir. Nah, ini sebagai bentuk dan tanda dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah, adanya berbagai macam nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, ya. Nah, bahtera bisa berjalan di atas air, ya, membawa manfaat, kemudian turunnya hujan. Allah suburkan tanah dengan hujan tersebut yang menumbuhkan pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian Allah sebarkan binatang dan hewan di atas muka bumi ini. Allah tiupkan angin, Allah atur awan dan seterusnya. Nah, ini semua adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maka wajib bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Mensyukurinya dengan lisan, mensyukurinya dengan keyakinan, dan mensyukurinya dengan anggota badan. Mensyukuri dengan lisan, kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Mensyukuri dengan keyakinan, kita meyakini semua nikmat yang ada ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepandaian kita, melainkan senantiasa semata-mata karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensyukuri dengan anggota badan, dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-163 dari surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.